Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo untuk teman-teman semuanya. Saat ini tim dari Kita Gali akan membahas sebuah sejarah yang tidak tertulis di relief atau di daun lontar, bahkan tidak dibukukan untuk saat ini, bahkan era-era pemerintahan sebelumnya, yaitu seputar perjalanan bangsa yang tidak lain pasukan elit Kiai Asy'ar Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Jawa Timur, yang mempunyai 40 pasukan yang terdiri dari Banser demi kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana sejarah Banser dan dikenal nama lain di masyarakat? Bagaimana ceritanya? Kita gali selengkapnya. Pasukan elit Kiai Asy'ar yang terdiri dari 40 Banser yang dikomandoi untuk di daerah Kecamatan Sumber Malang adalah satu komando namanya Pak Pipa. Terdiri dari 41 pasukan yang dikenal dengan masyarakat adalah Purun. Pasukan Kiai Asy'ar ini adalah pasukan elit waktu zaman penjajahan kolonial Belanda. Pasukan ini ditugaskan untuk Kiai untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Sistem berperangnya bagaimana? Bergerilya dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya dinamakan Purun. Orang Madura bilang Purun adalah boronan yang tidak tinggal di rumah, selalu pergi atau selalu bersembunyi di hutan-hutan atau di bawah-bawah tebing, bahkan di dalam gua, sehingga dikenal dengan masyarakat dengan sebutan Purun karena apurun, tidak menetap di rumah. Bagaimana jejak sejarahnya Purun itu, persembunyiannya, pertemuannya Purun dengan Purun yang lain? Ikuti channel ini, kita ungkap, kita gali sejarah ini biar tidak hilang di telan masa. Setelah banyak peperangan demi peperangan, pertempuran demi pertempuran, setiap kali pertempuran dimenangkan oleh Purun. Jadi pada waktu itu Belanda pun tidak mempan menghadapi Purun. Akhirnya Belanda mempunyai inisiatif, yaitu mengangkat orang-orang pribumi, dibayar bajingan, dibayar oleh Belanda menjadi antek Belanda yang disebut dengan cakrah. Akhirnya tempat persembunyian Purun diketahui melalui cakrah. Cakrah orang pribumi yang antek dengan Belanda. Melalui cakrah itu akhirnya banyak dari pasukan-pasukan Purun banyak yang tertembak tapi tidak mengalami kematian. Karena banyak pasukan Purun yang sudah terluka, maka sang pemimpin Pak Pipa berinisiatif untuk mengumpulkan semua pasukannya, bermusyawarah
bagaimana caranya untuk menghadapi Cakrah dan orang Belanda. Kita gali lebih dalam lagi di mana tempat permusyawaratannya. Ikuti channel ini. Kalau dilihat dari batunya memang sangat besar. Kalau di tempat di satu rumah cukup di atas, memang sangat besar sekali batunya. Di sini, di batu loteng ini, para purun berdiskusi, melakukan pertemuan. Akhirnya ada kesepakatan bahwa purun pada waktu itu harus sowan ke pimpinan yang tertinggi, yaitu Kiai Asy'ad Syamsul Arifin. Bayangkan, dari tempat yang saya pijak ke Sukorejo, Salafiyah Syafi'iyah sangat jauh sekali. Sehingga para purun berjalan kaki untuk sowan ke Kiai Asy'ad Syamsul Arifin, meminta masukan, meminta wejangan dari Kiai Asy'ad Syamsul Arifin terkait dengan menghadapi kolonial Belanda berserta dengan Cakrah. Karena purun waktu itu keteteran, selalu dikepung oleh Belanda. Setiap keberadaannya selalu diketahui oleh Belanda lewat informasi dari Cakrah. Akhirnya purun sepakat sowan meminta nasihat dari Kiai Asy'ad Syamsul Arifin. Setelah para purun berjalan melewati lembah, naik bukit, turun bukit untuk sampai di Sukorejo, di pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang diasuh pada waktu itu Kiai Asy'ad Syamsul Arifin. Maka para banser yang dikenal di masyarakat purun sampai di kediaman Kiai Asy'ad Syamsul Arifin. Maka semua purun menceritakan kejadian-kejadian yang dialami seputar perjuangannya melawan kolonial Belanda. Akhirnya dengan Kiai Asy'ad dikasih suatu amalan, disuruh tirakat setiap purun. Tidak sama, cerita dari masyarakat, dari anak cucunya tidak sama yang dikasih amalan. Ada yang disuruh berpuasa 3 hari, ada yang 40 hari, ada yang 21 hari, ada yang 7 hari. Tempatnya juga tidak sama. Ada di dalam air, mungkin dikasih amalan tasik miring. Ada di tebing, mungkin dikasih amalan yaitu ijazah binggulan. Ada yang di dalam gua, ada juga di dalam pohon. Pokoknya 41 purun itu berbeda-beda cerita dari cucu-cucunya saat ini. Setelah selesai dikasih amalan oleh Kiai Asy'ad, sebelum purun pulang, balik lagi melakukan perjuangannya bergerilya, Kiai Asy'ad memberikan satu pesan, untuk menghadapi Belanda harus membuat orang-orangan sawah. Akhirnya purun setelah sampai di tempat, setelah pulang membuat orang-orangan sawah. Akhirnya Cakrah mengetahui persembunyian purun, dikepunglah purun. Dan dipakailah orang-orangan sawah itu. Sungguh sangat ajaib cerita dari masyarakat bahwa orang-orangan sawah itu berbentuk langsung seperti manusia. Jadi yang ditembak waktu itu, yang didor oleh Belanda,
bukan orangnya, tapi orang-orangan sawah itu. Dikira itu adalah pasukan Banser atau Purun. Setelah amunisi Belanda habis, maka Pak Pipa selaku komando untuk pasukan yang 41 orang itu memberikan info kepada yang lain untuk mencegat Belanda di sungai. Akhirnya sungai sampai sekarang dikenal dengan Sungai Beles karena pembalasan Banser atau yang dikenal Purun kepada Belanda. Dibantailah Belanda di Sungai Beles tersebut. Konon cerita dari masyarakat bahwa aliran sungai yang begitu besar di Sungai Beles sampai memerah karena darah. Belanda dengan cakrah habis dibantai atau dihabisi oleh Purun atau pasukan Banser. Maka sungai tersebut dikenal dengan Sungai Beles karena pembalasan orang-orang pribumi terhadap Belanda pada waktu itu. Inilah sejarah perjalanan pejuang kita, yaitu Banser, yang dikenal dengan masyarakat Purun, bentukan Kiai Haji Raden Asy'ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Mudah-mudahan sejarah perjalanan Purun, perjuangan Purun membela negaranya bisa menjadi motivasi bagi generasi kaula muda bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.